Dan pertanyaan ini sangat ngeri, dan inilah kenapa gue setuju sebenarnya Jerome Powell tuh harus dan wajib dipecat guys. Wajib nih dipecat, disingkirkan dengan segala cara. Kenapa? Ya pertama jujur-jujuran, The Fed ini udah berulang kali kena skandal guys. Yang pertama tahun 2018 sampai 2021 ya. Mereka itu membiarkan sengaja nih digelembungkan aset-aset saham properti di Amerika Serikat. Dia lakukan quantitative easing secara masif. Duit dicetak, banjir, bunga super rendah, likuiditas kebanyakan. Akibatnya apa? Saham tech over value. Saham properti melonjak nih, harga-harga properti naik tajam nih. Kripto juga naik ekstrim di era itu. Dan Powell harusnya udah tahu resikonya bakal terjadi ledakan inflasi, bakal terjadi ledakan ekonomi, boom lah, bakal terjadi bubble guys. Tapi apa yang dia lakukan saat itu? Bukannya naikin suku bunga, malah dia pertahankan suku bunga itu tetap rendah. Dan alasannya nggak bijak. Apa dia bilang? Lebih baik ekonomi itu overheat, kepanasan, dibandingkan pengangguran massal kata dia. Ujung-ujungnya apa yang terjadi? Bubble, pecah. Hancur ekonomi, krisis ekonomi di Amerika Serikat. Ngeri gak? Dan ini terulang lagi gak? Terulang lagi. Ternyata terbongkar juga di tahun 2020 ada yang namanya skandal. Fed trading skandal. Ternyata banyak pejabat-pejabat The Fed di belakang layar yang pemain saham. Trader saham, trader kripto. Jadi udah banyak pejabat The Fed ketahuan nih trading saham pribadi buat kepentingan pribadi dia mengorbankan kepentingan bangsa. Ini betul-betul melanggar kode etik guys, jujur menurut gua. Ini parah nih, berarti dia juga pemain. Dia pemain bolanya, dia wasitnya, dia pelatihnya, dia manajernya, kan aneh. Dia juga yang bikin aturannya, tapi dia juga yang melanggar aturan itu. Kan ngeri loh. Harusnya nggak boleh ini terjadi. Akibatnya ada moral hazard di sana. Dan ini merusak kredibilitas The Fed. Dan bukan cuma berhenti sampai di situ skandal The Fed. Bukan cuma insider trading. Bukan cuma sengaja bikin aset-aset bubble, inflasi itu meledak. Dia itu suka kelamaan, suka telat. Tell me guys, goblok sebetulnya. Ketika 2021-2022 itu inflasi itu naik tajam ya. Ekstrim loh naik tajam inflasi itu. Powell sama The Fed juga gak mau nurunin suku bunga. Karena menurut dia inflation is transitionary. Inflasi ini cuma sementara, nanti juga melandai kok. Faktanya apa? Ya enggak. Orang faktanya ada stimulus gila-gilaan kok. Orang faktanya upah terus naik kok. Orang faktanya harga energi melonjak terus kok. Ya udah pasti jadi inflasi kan ya. Dan ujung-ujungnya ternyata inflasi itu bukan temporary. Ternyata inflasi itu struktural, masif, terjadi di mana-mana. Dan akibatnya apa? The Fed telat ngerem. Padahal seharusnya dia itu naikin bunga super agresif. Dari hampir 0% waktu itu harusnya dia naikin tuh sampai 5% dalam waktu yang singkat. Dan kalau The Fed lakukan itu, Powell lakukan itu lebih cepat ya, ekonomi Amerika Serikat itu ya sakitnya ya, tetap sakit sih, tapi bisa lebih ringan lah, gak terlalu parah. Nah jadi dari sini kita bisa lihat ya, Powell ini berulang kali telat naikin suku bunga, telat nurunin suku bunga, insider trading, mafianya banyak di bank sentral. Wah gak bener nih. Ini udah terjadi berulang-ulang kali guys, dan ujung-ujungnya sih jujur ya, menurut gue pribadi ya memang dia harus disingkirkan. Nah pertanyaannya guys, kalau menurut teman-teman sekalian, mampu gak Donald Trump itu menggantikan Jerome Powell? Atau seperti yang udah-udah nih, Jerome Powell yang maha sakti itu bakal lolos nih dari jebakan Donald Trump?